anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Kristus. Itu tulisan Paulus, Efesus 5. Tanggapi sebentar, Pak. Nanti sebelum ditambah ragi. Sebentar, ragi yang lama ngerti artinya enggak maknanya? Ragi yang lama itu artinya adalah aturan untuk persembahan itu adalah darah hewan. Ya, benar. Diganti menjadi darah Makanya di dalam manusia. Kristen tidak lagi melakukan persembahan yang lama itu. Sebentar, Bang. Memotong Sebentar, domba. Bang. Iya, Beda dengan makanya. teman muslim masih berkorban Bang. di dalam Idul Adha. Iya, makanya Bang, sekarang teman-teman Kristen ini mempersembahkan darah anak domba yang disebut adalah Yesus. Ini ajaran siapa? Ajaran Paulus. Paulus yang nulis, bukan saya. Artinya mari kita berdamai di sini, tanda tangan kontrak berlaku selamanya bahwa Pauluslah yang mengganti. Orang Farisi ini namanya Paulus mengganti tadinya darah hewan menjadi darah manusia. Kita tekan bersama ya. Oke? Jangan lagi dibantah deh. Setuju kawan-kawan? Oh, dibantah gimana? Ya, artinya jangan dibantah lagi ya, bahwa dengerin dulu. Yang berkata itu, Pak, sebentar biar saya jelaskan. Yang berkata anak manusia menjadi korban tebusan banyak orang itu perkataan Yesus, Pak. Itulah yang dijelaskan Paulus. Jangan Bapak bilang Paulus yang mengawali, bukan. Bapak pernah baca nggak? 1 Korintus 5:7 tulisan siapa, Bang? Dikorbankan tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus loh yang berkata. 1 Korintus 5 nomor 7 siapa, Bang? Ya, itu penjelasan Paulus. Ya, Penjelasan perkataan Yesus di dalam. Nah, itu tadi. Tadi saya cari ayatnya. Di mana ada perkataan Yesus aku mengorbankan yang salib? Enggak ada, kan saya bilang. Paulus. Makanya Bapak gini Pak Andi Slemes mau cari secara eksplisit. Ya, nanti saya cari. Saya tunjukkan Al-Quran gara eksplisit, nanti Bapak Larinya ke sana kalau lagi terdesak. bukan terdesak. Bapak tak paham penafsiran. Jadi mohon maaf, gak usah kita diskusi. Ya. Kalau Bapak tidak mengerti Pak Andi ya, kalau Bapak nggak ngerti arti tafsir, ya kan? Bukan. Kalau Bapak nggak ngerti penafsiran, nggak usah berbicara di sini Pak. Kita punya ada ilmu tafsir juga loh. Iya, iya. Giliran saya ngomong jangan dipotong dong. Gitu ya. Kita udah tadi bahwa adonan yang baru, gitu ya. Adonan yang lama diganti menjadi adonan yang baru. Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Kan kita udah sepakat di sini, tidak ada penafsiran. Kita udah tekan berdua. Siapa tulisan ini? Tulisan Paulus. Artinya apa? Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Tulisan siapa? Tulisan Paulus. Kita udah tekan bersama. Artinya apa? Ya pelakunya adalah Paulus yang menyuruh Anda mengganti darah hewan menjadi darah manusia. Darah manusia inilah darah Yesus disambut anak domba. Supaya berkamuflase, Anda tidak terlalu sedih kalau manusia yang dikorbankan. Jadi dikamuflasekan adalah anak domba, tapi di dalamnya adalah anak manusia. Dipersembahkan kepada Theos. Jelas toh Pak, janganlah dibantah lagi. Mari kita tekad bersama, damai bersama. Kita putuskan hal ini gitu loh. Jangan putuskan ya, nggak boleh seperti itu. Oh ya udah, Saya tidak pernah mengatakan ini harus diputuskan seperti itu namanya pemaksaan. Biarkan saja mengalir, biar netizen yang menilai. Jangan ya, saya perhatikan ya. Saya sudah awali dari kata, berarti Pak Andi nggak mendengarkan. Darah itu alegoris tentang membicarakan perjanjian. Bukan darah seperti darah yang Bapak maksud. Yang mengucur bukan perjanjian. Makanya di dalam Matius ayat 28 dikatakan ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang ditafsirkan Paulus seperti ini supaya orang mengerti. Kalau Pak Andi tidak mengerti tulisan Paulus selalu menafsirkan seperti itu, ya itu bukan masalah di kami Pak. Bang Suma, sebentar Pak. Saya udah sepakat dengan Pak Ginting tadi bahwa dari darah hewan diganti menjadi darah manusia. Satu ya, Pak. Kita sepakat loh ini.
adonan lama. Jangan yang tidak kita sepakati, Bapak sepakat. Kau saya bilang sepakat dulu. Gantian dong, adonan lama sudah diganti menjadi adonan baru. Darah hewan diganti menjadi darah manusia. Tadi nggak ada bantahan loh di sini. Kita saksikan bersama. Anda mengatakan darah itu alegoris. Apakah waktu Yesus ditusuk lambungnya di tiang salib darah alegoris yang keluar? Darah beneran menurut Bible Anda, bukan darah alegoris. Kenapa sih selalu menghindar sesuatu yang sudah nyata begitu, terus disamarkan untuk mengobati iman Kristen supaya tidak berduka lama atas pertumpahan darah beneran menjadi darah alegoris? Sudahlah, terus terang saja bahwa guru kami adalah Paulus mengajarkan bahwa darah domba diganti menjadi darah beneran manusia itu gitu loh. Gini, ya oke Pak, saya sudah tangkap ya. Makanya kata darah, Bapak jangan menganggap bahwa yang menjadi tebusan itu darah yang mengucur di kayu salib itu, bukan Pak. Makanya saya bilang kematiannya itulah yang dialoriskan sebagai darah pengorbanan. Jadi jangan Bapak bilang yang ditusuk itu yang keluar darahnya itu, bukan darah itu Pak. Pengorbanannya, tapi ketika dia mati sebagai manusia memang mengucurkan darah. Tetapi bukan darah yang terkucur itu Pak yang menembus dosa. Tapi kenapa Pak Giti mengatakan alegoris itu darah? Ya iya, Bapak jangan mengatakan pengorbanannya yang juga dialegoriskan sebagai darah dengan darah yang mengucur dari tubuhnya. Enggak ada alegoris kalau darah Pak, darah ya darah. Pak Andi, ya kan? Sudah saya jelaskan. Bapak ingin mengatakan bahwa yang menghapus dosa manusia darah yang mengucur itu, bukan. Darah yang dimaksud ini adalah kematiannya, pengorbanannya itu. Waduh, kacau juga. Berdarah-darah Pak. Nah, kan jadi kacau lagi kan? Kenapa harus berdarah-darah? Supaya orang melihat bahwa itu memang sebuah peristiwa kematian yang nyata. Waduh, nggak bisa logika kita ini. Susah. Iya, karena Anda sudah kepepet, bro. Jadi Anda... Bukan kepepet, Pak Andi yang tidak paham. Dalam hal ini silakan Pak. Sudah dijelaskan berulang-ulang kok darah yang mengucur disamakan dengan sebagian darah. Sorry. Aduh, Pak Andi kita dalam diskusi ya. Nah, gini loh, kata Pandi kau belakang. Nah, masalah muka lu kau. Yang teman Kristen kalau bisa berbicara itu ya pakai data dong. Nangkapi dong 1 Korintus 57 atau Efesus 5 nomor 2. Pakai data dong. Oke, jangan ngarang lah. Kita pakai data loh. Saya setuju Bapak menggunakan data. Tapi persoalannya data yang Bapak tujukan tidak Bapak pahami maknanya apa. Itu loh persoalannya Pak Andi. Udah kita sepakat tadi. Beli sunnah pale. Bagaimana saya lagi Bang? Radi yang lama lagi. Mana apa gitu. Giliran saya Bang Andi. Ya silakan tadi. Dua beli sunnah. Oke, saudara-saudara, saya tidak pernah memaksa Anda kampung untuk menunjukkan oknum dan agama mana yang didirikan oleh orang Farisi selain Kristen. Enggak. Saya hanya minta Anda ikhlas, suka tidak suka, Anda harus mengakui bahwa sementara ini pemain tunggalnya adalah Paulus. Itu dulu. Kalau bukan Paulus, maka Anda pasti bisa menunjukkan ke kita nih sekarang. Orang non-Yahudi yang berbondong-bondong mengakui dirinya sebagai Yahudi rohani itu siapa? Yang membuat orang Romawi, Yunani, Belanda, Barat, Eropa, Indonesia sebagian mengaku sebagai pengikut Bani Israel itu siapa? Karena kenapa? Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar. Nah sekarang orang-orang yang menyamar yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu dari mana aja? Umat Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Hanya ada satu ini, ajaran Paulus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, dari Paulus. Semua mereka berbondong-bondong ngaku sebagai pengikut Bani Israel. Jadi yang menggenapi untuk saat ini adalah kandidatnya cuma satu. Yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel ya Kristen. Gak ada, Anda nggak bisa untuk menunjukkan itu. Dan tidak akan pernah bisa menunjukkan. Jadi nggak usah pura-pura, oh saya belum mengetahui, saya juga akan mencari, biarkan mengalir. No. Mulai dari sekarang Anda harus berdamai dengan diri Anda. Bahwa Anda adalah penyamar-penyamar yang puas. Saya masuk ke dalam tema saudara. Saya ingin menjadi apa yang Anda ilustrasikan. Di dalam Matius 20. Tadi kalau tidak salah, Anda mengatakan bahwasanya di dalam Matius itu Yesus mengaku dirinya sebagai korban. Apabila anak manusia datang katanya. Padahal kalau Anda jeli melihat, mempelajari, menelaah lebih jauh, apa yang kemudian diterangkan dalam kitab saudara itu sendiri, jelas sekali kok di sana diterangkan bahwasanya anak manusia akan datang. Itu Matius 20 berapa tadi itu, Bang? Matius 20 nomor 17 atau nomor 18. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem.
Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Kalau saya mentafsirkan berdasarkan eksegesis yang ada di dalam kitab saudara secara menyeluruh, maka pengakuan Yesus ini tidak salah. Sekarang kita ke Yerusalem, anak manusia. Saya tafsirkan ya, anak manusia, yaitu Yudas, akan diserahkan kepada imam-imam dan kepada ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Yudas hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Yudas kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Supaya diolok-olok, disesah, disalibkan. Dan pada hari ketiga Yudas akan bangkit. Apa masalahnya? Yesus mengatakan dia, Yudas anak manusia. Dan mari kita buktikan data itu. Di dalam kitab saudara, di Lukas 22 nomor 16, Yesus mengatakan, dia berjanji tidak akan makan roti Paskah kecuali nanti di surga. Ternyata di dalam Lukas 24:30, waktu bangkit, ada oknum yang makan roti. Dan ini jelas bukan Yesus. Kalau Yudas masuk. Karena Yesus sudah berjanji tidak akan minum lagi, kemudian tidak akan lagi makan roti kecuali nanti di surga. Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tetapi di dalam Yohanes 19:30 jelas sekali Yesus minum anggur. Yang minum anggur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia ini? Bisa jadi Yudas. Jadi yang bangkit pada hari ketiga bisa jadi Yudas. Kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Lazarus aja bukan mati 3 hari bangkit kok melalui tangan Yesus. Debita aja bangkit kok. Udah puluhan tahun bangkit Debita melalui tangan Petrus. Apa yang tidak bisa? Jadi kalau Yudas dibangkitkan pada hari ketiga, apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan? Ini tafsir, Bung. Begitu lihainya orang yang mampu menafsirkan seenak perut seperti yang saya lakukan ketika tidak berdasar kepada poin yang Anda inginkan. Tapi saya berdasarkan kemudian pengajaran Yohanes 19:30, Matius 26:29, Lukas 24 nomor 30, Lukas 22 nomor 16, di mana ada 2 oknum yang berbantalan-tahan di sana. Yang satu berjanji tidak akan makan roti, yang satu makan roti. Yang satu berjanji tidak akan minum anggur, yang satu minum anggur. 2 oknum yang berbeda pendapat dan pemahaman dan pekerjaan. Tapi saya salah? Tidak. Yudas anak manusia. Yes. Apa yang masalah kemudian? Sementara pengakuan Yesus adalah sekarang kita di sini Yesus mendudukkan dirinya. Kita Yesus pelaku dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan para ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia. Dia di situ bukan Yesus. Kita Yesus dan mereka akan menyerahkan dia bukan Yesus kepada bangsa yang bukan dia akan menyerahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian terakhir dari saya. Yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika di dalam kitab saudara diterangkan di Amsal 21 nomor 18. Di sini dikatakan di dalam Matius 20 yang Anda bawa, orang yang datang menyerahkan dirinya ini sebagai tebusan. Anda sendiri yang membaca itu, Anda sendiri yang mengatakan itu, dia akan diserahkan sebagai tebusan. Siapa yang dijadikan tebusan? Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa orang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Kalau dia kemudian dijadikan sebagai tebusan untuk menebus Yesus, karena Yesus yang diselamatkan, salah nggak? Tidak salah. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Yang diselamatkan siapa? Yesus. Berarti benar Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Diselamatkan dan orang yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Bangkit pada hari ketiga, itu EGP. Apa pembuktiannya EGP? Itu tidak benar maksudnya. Di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, apa yang diceritakan sana? Yesus konon berkata menurut penelitian Lukas. Yesus berkata, ada tertulis dalam Taurat, Zabur, Mazmur, dan juga kitab para nabi bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Faktanya di dalam Taurat tidak ada. Di dalam Taurat tidak ada, di dalam Mazmur tidak ada, di kitab para nabi tidak ada. Yang ada hanya di karangan-karangan perjanjian baru. Lalu
Mana dasarnya pijakannya mengatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga? Ternyata tidak ada. Jadi kalau dipaksakan, maka yang bangkit pada hari ketiga itu Yudas. Dan Anda lagi-lagi menuhankan oknum Yudas yang kemudian ditafsirkan oleh Parisi Paulus sebagai Tuhan. Silakan. Bisa kita bicara? Oke, silakan Pak. Iya, Bapak. ini Edward Sebarani. Ini sering pertentangan di dalam kita beragama. Mana? Karena tidak mengenal siapa Paulus itu. Kalau kita mengenal siapa Paulus, memang sejak dulu itu udah ajaran Paulus itu udah kontroversial. Dari dulu Paulus itu udah dijatuhin peradilan agama di Yerusalem. Karena ajaran-ajarannya menyimpang dari paham Yahudi. Tapi saat dia dijatuhin di dalam pengadilan agama di Yerusalem, para ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang ingin menjatuhkan hukum sama dia, tidak mampu untuk menjatuhkan hukuman tentang ajaran-ajaran yang diberikan oleh Paulus. Kita mengenal Paulus itu adalah ahli filsafat, dokter filsafat. Makanya dia itu tidak bisa diadili di Yerusalem. Dia diadili harus ke Roma. Dia adalah bangsa Israel, tapi warga negara Roma. Jadi setiap warga negara Roma tidak boleh dijatuhin hukuman-hukuman Yahudi. Banyak memang kontroversi yang diajarkan oleh Paulus, tapi Paulus bukan pendiri Kristen. Ajaran-ajaran dia yang diikuti banyak orang Kristen. Kedua, Paulus itu benar bahwa dia adalah utusan untuk rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi kepada seluruh bangsa. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kalau saya dengar bapak-bapak berdiskusi kayak gini, sama dengan peradilan agama yang diberikan kepada Paulus pada zaman. Jadi kalau saya dengar berbahasa itu sama dengan peradilan Yahudi. Tidak mengerti. Ada sebuah kontroversi di dalam kita ajaran Islam sekarang. Buya Sakur itu sangat bagus berdakwah. Dan banyak kontroversial, banyak yang orang-orang Islam yang tidak bisa menerima ajarannya. Tapi banyak orang Kristen yang menerima ajaran dari Buya Sakur. Jadi di situ hampir kayak itu pengajaran daripada Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita jangan hanyut di dalam persoalan-persoalan yang tidak penting. Agama itu bagaimana membuat kita menjadi benar, bukan menonjolkan kita menjadi orang hebat, orang ahli Taurat, ahli Alkitab, ahli Al-Quran. Bukan itu. Tapi yang paling hakiki adalah apakah kita benar-benar seorang Islam? Apakah kita benar-benar seorang Kristen? Perlakuan kita, ajaran kita, itu yang paling utama di dalam dunia agama itu. Terima kasih. Assalamualaikum, kurang izin sedikit ya, bisa ya? Silakan. Jadi gini Pak Edward, Kalau cuma saya kan belum menanggapi nantilah. silakan. Aja Pak. Pak Yasi dulu kalau mau menambahkan sedikit nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi seluruh ajaran Paulus ini nyata-nyata bertentangan dengan misi dan tugas kerasulan Yesus. Sebagaimana yang jelas-jelas disampaikan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya terbatas hanya untuk umat Israel saja. Membahas penyelewengan ajaran Yesus dan Yesus oleh Paulus sesungguhnya sangat menarik. Nah, seperti yang dibaca di dalam 1 Korintia 10 sampai 24. Tapi poin yang paling inti yang saya ambil di sini,
dalam 1 Galatia 11 dan 12 ya, dan 1 Galatia 16 ya, dan 1 Galatia 22 karena terlalu panjang kalau saya baca. Di sini di dalam 1 Galatia 12, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Ayat 12 ini, Injil yang bagaimana yang diterima Paulus dari Yesus ini? Mengapa Paulus tidak menunjukkan kepada umat manusia jika Injil yang dimaksud adalah keempat Injil kanonik? Bukankah keempat Injil tersebut ditulis jauh setelah Yesus tiada? Pernyataan Paulus ini jelas hanya isapan jempol semata, tanpa bukti dan mengada-ada. Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus untuk memberitakan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ayat 16 ya, 1 Galatia 16. Sedangkan sebagaimana tersurat dalam Injil-Injil kanonik, Yesus diutus oleh Theos ya, hanya untuk oleh Allah, hanya untuk umat Israel yang tersesat. Jadi bagaimana mungkin Paulus menerima wahyu dari Yesus sementara Yesus sendiri hanya seorang rasul utusan Allah? Pernyataan ini juga tidak bisa tidak ya, hanya bisa menjemput tanpa bukti dan mengada-ada. Itu di dalam ayat 1 Galatia 16 yang 3. Lebih kentara lagi, ajaran Paulus ya sendiri mengakui kalau rupanya tidak dikenal oleh orang-orang Kristen Yudea. Ayat 22 ya, Galatia 1:22, yaitu sebuah wilayah di Palestina Selatan yang dihuni oleh orang-orang Israel keturunan Yehuda, tempat di mana Yesus mula-mula sekali menjalankan misi kerasulannya. Bagaimana mungkin seorang utusan Yesus tidak dikenal oleh umat Israel, di mana Yesus sendiri dibesarkan untuk mengajarkan ajarannya? Lebih jauh lagi, kecuali hanya sedikit umat Israel tidak pernah mengakui Yesus sebagai nabi apalagi Tuhan. Bahkan saking tidak sukanya mereka, Yesus pun diburu dan akhirnya dibantai di kayu salib menurut pemahaman Kristen ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa umat Israel tidak mungkin menerima Paulus oleh karena ia bukan dari golongan umat Israel, melainkan seorang dari bangsa lain. Pernyataan Paulus ini membuktikan bahwa ia sama sekali bukan dan tidak pernah, bahkan tidak mungkin menjadi murid Yesus. Lebih jauh lagi, sebenarnya Paulus telah mengarang sendiri kesaksiannya bahwa seolah-olah orang Yudea tersebut beragama Kristen. Padahal orang-orang Yudea adalah orang-orang Israel yang beragama Yahudi yang tegas-tegas menolak kehadiran Yesus. Sampai di sini siapakah yang mengajarkan ajaran Kristen kepada orang-orang Yudea? Bukankah Paulus sendiri ditolak? Ini tidak lain adalah isapan jempol semata. Terlalu jelas bagaimana Paulus mengarang sendiri ajarannya dan mengaku-ngaku sebagai rasul yang diutus oleh Yesus. Karena disebutkan di atas di pernyataan di Galatia tadi ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ajaran ya Yesus seperti Matius 5:17 sampai 20 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semua ini terjadi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan termasuk ke dalam kerajaan surga. Nah, menurut ayat-ayat di atas, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, ya kan? Tetapi justru untuk menggenapi. Bahkan Yesus tegas-tegas mengancam umat Israel bahwa jika kehidupan agama mereka tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka mereka tidak akan termasuk ke dalam surga. Ini sangat relevan dengan ucapan Yesus yang masyhur. Namun acap kali disalahartikan oleh sebagian teman-teman Kristen. Kata Yesus kepadanya di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebuah peringatan yang sebenarnya harus sedikit lagi harus kembali disambungkan dengan ucapan lain beliau yang paling
Pak DP dulu Pak DP dulu Pak. Nah, sedikit ya, mungkin tinggal sedikit saja. Atau silakan lanjut Pak. Saya singkat aja menjawab walaupun panjang lebar Pak Yasin dan Pak Cuma menjelaskan. Saya nggak perlu panjang lebar. Saya langsung poinnya aja ya. Tentang penentangan itu nggak usah dipermasalahkan menurut saya. Siapa tadi bisa menentang, siapa saja bisa menerima. Apa masalahnya di situ? Gitu. Saya heran ketika ada orang menentang lalu dinyatakan itu sebuah kebenaran. Enggak. Orang menolak dan orang menerima itu tidak bisa jadi ukuran sebuah kebenaran. Kita perlu pengujian lebih lanjut, gitu ya. Kemudian Injil, nah ini asik ini. Injil ternyata mungkin ada orang yang tidak paham apa sih sebenarnya Injil itu. Injil itu artinya kabar baik, Pak. Beda dengan kitab kabar baik. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menuliskan Injil, menuliskan kabar baik. Maka kitab itu disebut dengan kitab Injil. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, Pak. Tapi dia menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Nanti perlu kita bahas secara panjang lebar. Jadi tolong dipahami, apa perbedaan Injil, pemahaman Injil di dalam Kristen dengan Islam. Ini nanti berbeda sekali nanti. Ya, kemudian gitu, ajaran Paulus bertentangan, gitu. Bertentangannya di mana? Itu perlu juga penjelasan. Oke, ini nanti ada beberapa poin ya, saya apakan ya. Kemudian ini saya ingin menambahi Pak Juma tadi. Saya nanti hilang ya. Begini dia. Jangan kita memiliki dasar ya, tapi tanpa paham makna ya. Contohnya begini, kita tidak bisa mencomot satu ayat saja lalu kita artikan secara serampangan gitu, secara sukarela. Saya juga sebenarnya bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Tetapi saya tidak mau berdiskusi hal-hal yang saya anggap seperti remeh-temeh. Contohnya begini. Kalau saya nanti tunjukkan satu ayat saja, gitu, pasti itu nanti menjadi perbincangan yang contohnya di dalam surat Al-Ma'un ya, ayat yang keempat ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau itu saja saya gunakan, lalu saya katakan, nah lihat tuh, orang-orang yang sholat celaka. Kan nggak bisa seperti itu diskusi. Makanya saya tidak mau. Itu namanya lu potong-potong. Ya itu makanya saya sampaikan seperti itu. Dengar dulu Pak Andis Lebes ya. Makanya saya tidak mau diskusi itu seperti itu. Kamu merubah beda dengan orang baca dalil, Anda nggak berubah. Dengar dulu sebelum saya selesai. Makanya saya tidak mau ketika diskusi hanya memotong satu ayat lalu saya simpulkan. Sama itu seperti Pak Juma. Satu ayat Anda potong setengah ya. Sama seperti Pak Juma sering memotong-motong ayat, satu ayat lalu dikomparasikan dengan ayat yang lain. Amsal 21 ya. Dengarkan dulu Pak Andi, kok ketakutan? Bukan saya ya. Apa terusin. Ya, tengok ya. Di sini dia ya, coba. Kalau Pak Juma hanya membaca ayat ke-18 tanpa membaca ayat dari 12, Amsal 21, dia nggak tahu. Contohnya ya, kalau dari ayat 12 dia baru tahu, yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Inilah yang dijelaskan oleh Amsal ini, bahwa ada orang-orang dulu, orang fasik ditumbalkan. Artinya apa? Ini luas loh. Sekarang banyak orang-orang fasik ditumbalkan untuk mendapatkan kebenaran, ya. Tapi itulah makanya kita ketika membaca ayat itu jangan satu ayat diponggol, ya, dipenggal, lalu ditafsirkan sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian anak manusia, ini anak manusia dikatakannya, saya berulang kali sudah dikatakan, pahami sebuah kata dalam sebuah kalimat. Apakah kata itu sama dengan kalimat yang lain? Anak manusia bisa ya secara literasi ya anak manusia ya, secara kemanusiaan gitu. Tetapi sebutan anak manusia itu bisa diberikan kepada Yesus. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa peristiwa dia bisa disematkan seperti itu. Karena dia lahir ke dunia, maka bisa dijadikan sebuah anak manusia. Tetapi yang pasti Tuhan bukan anak manusia ya secara literasi. Bilang kalau kamu minum pulang sendiri ya, Papa marah. Tahu? Perjalanan kita akan lebih panjang dan ini sudah saya berulang-ulang gitu ya. Oleh karena itu marilah ya. Jadi katakan juga tadi aku tidak akan makan roti dan minum anggur kecuali di surga. Saya rasa kalimat ini pun tidak ada gitu ya. Kemudian pemain tunggal, Pak Juma mengatakan bahwa Bibel itu pemain tunggal. Paulus pemain tunggal. Enggak, Pak. Bibel itu ditulis oleh 40 orang lebih. Jadi bukan pemain tunggal Bibel itu. Ajaran Kristen itu bukan pemain tunggal, beda dengan mungkin ya Islam ya. Islam pemain tunggalnya jelas Nabi Muhammad ya. Tidak ada yang lain gitu. Tapi jangan menganggap bahwa kitab suci umat Kristen itu hanya ditulis oleh Paulus. Banyak ada situ Nabi
Yesaya, Yeremia, Matius, Markus, Lukas ini bukan pemain tunggal, Pak. Hanya Rasul Paulus adalah salah satu yang menjelaskan tentang kitab suci umat Kristen gitu ya. Kemudian yang menyamar, ini seru ini ya. Yang menyamar, Kristen tidak pernah menyamar ingin seperti orang Israel, nggak pernah, Pak. Cara berpakaian kami, cara berbicara kami nggak pernah ingin menyamar-nyamar seperti mereka. Kami memiliki keyakinan agama sendiri. Beda mungkin dengan agama lain. Ada yang ingin menyamar seperti orang sana, orang ini. Cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara pakai parfumnya. Jadi nggak usah kita bicarakan itu, ya kan? Siapa yang suka menyamar? Siapa yang ingin seperti bangsa asing? Silahkan, nanti kita bahas bagaimana ya. Oleh karena itu, ya tolonglah. Pemahaman-pemahaman seperti ini, kita ke materinya aja gitu loh. Gak usah hal-hal yang seperti menyamar. Siapa sih yang suka menyamar? Saya nggak pernah menyamar menjadi orang Israel. Cara berpakaian saya, cara berbicara saya, bahkan cara berdoa saja saya tidak seperti orang Israel. Jadi siapa yang menyamar silahkan saja ya, ingin menyamakan dirinya, menyamarkan ingin sama. Pokok panjangan. Ya tapi silakan ya, nggak apa-apa. Ya akhiri. Karena Bapak tidak mengerti teks originalnya, makanya nggak tahu cara berdoa. Tidak, saya tanya siapa? Adakah umat Kristen yang menyamar ingin seperti orang Israel? Nggak ada, Pak. Sekarang gini, banyak yang ingin sama seperti orang Arab. Gini. Agama Kristen ini dari mana, Pak? Pak Juma, kita kan sudah bahas dari ya, saya tanya dulu. Kristen ini ajaran dari mana? Pak, Kristen itu bukan agama, Pak. Saya nggak tanya agama, ajaran Kristen itu dari mana? Ajaran Kristen itu berasal dari Israel yang dekat Yahudi. Nah itu, Anda menjawab sudah menyamar, sekarang. Menyamar Bapak tahu artinya enggak? Saya tahu. Sekarang mencontoh-contoh. Aduh. Tapi tidak pernah mencontoh ajaran agama Yahudi. Ini giliran Bang Juma loh, giliran Bang Juma. Ya. Nah, iya, dia kan bertanya. Dengarkan saya bilang, kami dengarkan tidak pernah dengarkan. mencontoh ajaran Dengarkan agama saya jawab. Dengarkan Tadi saya. kan ditanya Pak Juma, ya kan, makanya saya jawab. Kami tidak pernah mencontoh ajaran agama Yahudi. Kami punya Iya, agama jawab sendiri. saja, nggak usah jelasin. Jawab aja, nggak usah jelasin. Pak Dengarkan Juma yang saya, mencontoh agama Islam dari Arab. Udah, dengarkan saya. Yeremia 31 nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, kaum Yahudi. Sekarang kira-kira siapa yang mengaku punya perjanjian baru? Orang Yahudi mana? Orang Israel mana dia? Kristen perjanjian baru. Tunggu sabar dulu. Saya masih dalam ranah penjelasan, Bu. Oke ya? Jadi jelas. Lalu Tuhan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel. Datanya di mana? Bahwa perjanjian barunya itu apa? Diterangkan di data nomor 33. Perjanjian barunya adalah Allah memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Lalu kemudian muncul serigala-serigala yang nyamar sebagai Bani Israel, membuat hukum baru dari tafsiran orang Farisi sebagai perjanjian baru, menggantikan perjanjian baru, lalu mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel ini dengan mengatakan itu adalah perjanjian lama. Lalu yang di perjanjian lama ini diambil, ditaruh berdempetan dengan perjanjian yang mereka buat supaya dianggap bahwa mereka ini adalah Bani Israel. Kalau Anda menuduh di Al-Quran mana tertempel kitabnya Yahudi, disebut perjanjian lama, lalu Al-Quran disebut perjanjian baru. Maaf, itu hanya disifati oleh penyamar. Mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan kepada wajah dirinya supaya dianggap sebagai penerus. Anda sendiri sudah mengakui Kristen berasal dari Bani Israel. Anda sudah mengakui barusan. Sementara hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel. Ingat, perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yahudi. Ingat, para nabi diutus kepada Bani Israel. Mazmur untuk Bani Israel. Injilnya Yesus untuk Bani Israel. Terus Anda pandai-pandaian mengatakan Injil yang diajarkan Yesus berbeda dengan Injil yang ditulis oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Anda sudah menjawab, berarti Injilnya Yesus berbeda dengan Injilnya kalian. Berita gembira yang diberitakan oleh Yesus berbeda dengan berita gembira yang kalian ajarkan. Berita gembira yang diajarkan oleh Yesus
Lakukan persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa agar engkau selamat. Perjanjian barunya Kristen, jelas darah manusia Yesus yang harus menjadi tumbal. Nah, lalu Kristen apakah ini independen? Berani tidak mereka bahwa kami ini dari Antioquia? Bukan dari ahli kitab? Nggak berani. Kenapa? Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa menyamar kalau tidak mengambil data dari kitabnya orang Yahudi, lalu mengatakan itu perjanjian lama dan kitabnya mereka adalah perjanjian baru, supaya dianggap berkesinambungan. Jadi menyamar di sini, Pak, adalah melaksanakan